Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama Ibu Romla. Hari ini Bu Guru akan mengajak teman-teman berkenalan dengan seorang gadis yang sangat baik hati dan juga jujur sekali. Kisah ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Alkisah, hiduplah seorang gadis bersama ibunya. Pekerjaannya sehari-hari adalah menjual susu hasil dari kambing mereka sendiri. Mereka memerah susu setiap hari, kemudian mereka membawanya ke pasar untuk dijual. Hari demi hari mereka selalu melakukan hal itu. Mereka berjualan dengan sangat jujur, hati-hati, dan tidak pernah berbuat curang. Takaran yang diberikannya pun selalu pas. Akhir-akhir ini dagangan susu mereka sepi pembeli. Kenapa ya? Mereka berdua saling berpikir, apa ya dagangan kita sekarang sepi pembeli? Apakah kamu tahu, Nak, apa yang terjadi? Saya tidak tahu, Ibu. Kenapa ya? Padahal kita setiap hari selalu menjual dagangan seperti ini. Entahlah, Nak. Ibu juga tidak tahu. Lama sekali mereka berpikir apa yang menyebabkan dagangan susu mereka tidak habis terjual. Akhirnya kegelisahan mereka terjawab sudah. Rupanya ada sebagian para pedagang susu yang mencampurkan susu mereka dengan air. Ibu tahu tidak kenapa dagangan susu kita sepi pembeli? Ibu tidak tahu, Nak. Memangnya kenapa? Ibu, beredar kabar di pasar bahwa para pedagang itu mencampurkan susu mereka dengan air. Pantesan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Astagfirullahaladzim. Benarkah itu, anakku? Iya, ibuku. Ketika mereka sedang asik berbincang mengenai susu yang murah tadi, tiba-tiba datang salah satu pedagang susu menawarkan taktik untuk menjual susu murah. Ibu, maukah kau kuberitahu caranya supaya dapat keuntungan yang besar? Sang ibu terheran. Bagaimana mungkin susu kami ini bisa dijual murah? Kalau kami menjual murah, kami tidak dapat untung, tuanku. Ah, Ibu, masa tidak tahu? Sekarang ini kan susu yang ada di pasar sudah dicampur semua dengan air. Tinggal susu Ibu lah yang tidak mau dicampur dengan air. Bagaimana, Bu? Ibu mau mendapatkan keuntungan yang besar? Di perjalanan pulang, sang ibu bimbang hatinya. Terbesit di hati sang ibu untuk mengikuti mereka berbuat curang. Keesokan harinya, pedagang yang curang tadi datang menemui sang ibu. Bagaimana, Bu?
apakah kamu mau mencampurkan susu kamu itu dengan air? Engkau kan pedagang yang jujur, tidak akan ada orang yang curiga terhadapmu. Tapi tuanku, hamba takut. Hamba takut kepada Allah dan juga kepada Khalifah Umar. Dengan perasaan kesal, sang pedagang yang curang tadi menendang tempayan sang ibu. Hal ini menyebabkan susu sang ibu tumpah berserakan di tanah. Astagfirullahaladzim, tuanku. Apa yang engkau lakukan, tuanku? Kenapa engkau menendang susu-susu kami? Bagaimana kami mau menjualnya kembali? Pedagang sok suci. Di tempat lain, sepulang dari sholat Isya, Khalifah Umar bin Khattab berjalan bersama sahabatnya. Mereka berdua asik sekali berbincang mengenai perkembangan yang terjadi di masyarakat hari ini. Wahai sahabatku, akhir-akhir ini aku sering mendengar keluhan masyarakat bahwa susu kambing yang mereka beli terasa encer, seperti dicampur dengan air. Aku juga mendengar hal itu, wahai Amirul Mukminin. Kemudian Khalifah Umar berkata, kita harus selidiki ini. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kasihan para masyarakat mendapatkan susu yang tidak layak konsumsi. Pada malam hari itu, Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabatnya memutuskan untuk berpencar ke pelosok kota Madinah. Ada yang pergi ke arah barat, ada yang pergi ke arah selatan. Dan untuk Khalifah Umar bin Khattab dan sahabatnya, mereka pergi ke arah utara kota Madinah. Di dalam rumah, sang ibu sedang asik berbincang dengan gadisnya. Mereka tengah asik membicarakan mengenai susu kambing yang dicampurkan dengan air. Sang ibu mulai ragu di dalam hatinya. Bagaimana penjualan susu kita akhir-akhir ini, anakku? Alhamdulillah, susu hari ini terjual habis. Hal ini tercium oleh para pedagang yang curang tadi. Mereka tidak ingin sang ibu beserta anaknya bebas menjualkan susu mereka. Dengan segala cara mereka lakukan. Di dalam rumah, sang ibu sedang asik berbincang kepada anak gadisnya. Bagaimana penjualan susu kita, anakku? Sang ibu membuka percakapan. Alhamdulillah, ibu, semuanya patut kita syukuri, ibu. Tapi bagaimana, nak? Susu kita jarang sekali habis. Mereka menganggap kita menjualnya terlalu mahal. Gimana lagi, ibu? Kalau kita jual murah, itu tidak bisa, ibu. Kita tidak bisa dapat untung. Sedangkan untuk kita itu hanya sedikit sekali. Nah, bagaimana kalau kita mengikuti mereka? Kita campur aja susu kita dengan air. Toh mereka juga tidak akan curiga, karena yang mereka ketahui kita adalah pedagang yang jujur. Tidak, ibu, saya tidak mau. Bukankah Khalifah Umar bin Khattab telah melarang akan hal ini, ibu? Wahai ibuku sayang, bukankah Khalifah Umar bin Khattab telah melarang untuk melakukan hal itu? Ini kan sudah malam, anakku. Tidak akan ada yang tahu. Hanya engkau dan ibu yang tahu. Pelanggan kita pun mereka tidak akan tahu. Nah, saya tidak akan melakukan hal ini, ibu. Bukankah Allah, Tuhan kita dan Tuhan Khalifah Umar bin Khattab mengetahui segala perbuatan kita, ibu? Ibu, aku tidak mau melakukan kecurangan, baik di waktu ramai ataupun di waktu sunyi. Aku takut, ibu. Akhirnya, sang ibu sadar akan perbuatannya.
mereka berdua berpelukan. Di luar rumah, Khalifah Umar bin Khattab mendengar setiap detik pembicaraan mereka. Khalifah Umar bin Khattab kagum akan kejujuran sang gadis. Khalifah Umar bin Khattab berniat untuk melamar sang gadis untuk anak putranya Hisham. Keesokan paginya, Khalifah Umar bin Khattab menemui sang ibu untuk menyampaikan maksud dari pertemuan mereka. Sang gadis pemerah susu menikah dengan putra Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Hisham bin Khattab. Itulah teman-teman tadi buah dari kejujuran. Hal yang perlu kita ketahui dari cerita ini, dimanapun kita berada, baik di waktu sempit atau di waktu luang, baik di waktu sunyi maupun di waktu ramai, kejujuran adalah nomor satu. Jadi teman-teman, dimanapun kita berada, kita tidak boleh berlaku curang. Oke, itulah tadi cerita Bu Romla tentang seorang gadis pemerah susu. Semoga kita semuanya bisa meneladani dan mengambil hikmah dari cerita yang Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.